Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita masuk ke dalam renungan Gema pada hari ini, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami mengucap syukur untuk setiap anugerah dan bahkan kasih yang masih Engkau nyatakan bagi setiap kami. Dan saat ini, kami rindu untuk bisa kembali merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau nyatakan bagi setiap kami. Kiranya Roh Kudus mulai terus sertai kami dan memampukan kami untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan Gema hari ini adalah Anugerah Allah di balik penghukumannya, yang terambil dari 1 Tawarik pasal 21 ayatnya yang pertama sampai pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Namun hari ini kita hanya akan membacakannya di dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Di situ dikatakan, Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia mempengaruhi Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan. Kemudian bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka." Jawab Yoab, "Kiranya Tuhan menggandakan rakyatnya 100 kali lipat dari yang ada sekarang. Ya Tuhan Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa hal itu harus menjadi kesalahan yang ditanggung oleh orang Israel?" Namun titah raja itu tetap harus dilaksanakan oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Iblis mempengaruhi Daud untuk menghitung kekuatan militernya. Walaupun Yoab sudah memperingatkan bahwa sensus itu akan mencelakakan umat Israel, Daud tetap bersikeras menjalankannya. Mungkin Daud hendak memerangi bangsa-bangsa lain untuk memperluas kerajaannya, atau sekedar mengukur kekuatan kerajaannya untuk kebanggaan dirinya. Apapun motivasinya, sensus ini menunjukkan bahwa Daud melakukan 3 kesalahan. Yang pertama, ia mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Kedua, Daud menghitung sesuatu yang bukan miliknya. Umat Israel adalah milik Tuhan, bukan milik Daud. Yang ketiga, sensus itu tidak disertai persembahan, uang pendamaian, berdasarkan perintah Tuhan. Sekalipun demikian, Allah menunjukkan anugerah di balik penghukumannya. Daud boleh memilih hukuman, 3 tahun kelaparan, 3 bulan menghadapi ancaman pedang musuh, atau 3 hari penyakit sampar melanda Israel. Hukuman ketiga, yaitu penyakit sampar, dilaksanakan langsung oleh malaikat Tuhan, dan Daud mengambil pilihan ketiga ini karena ia yakin bahwa Allah itu penuh dengan belas kasihan. Seperti yang Daud harapkan, belas kasihan Allah membuat ia menghentikan hukuman sebelum seluruh umat Tuhan musnah. Bahkan sebelum Daud dan para tua-tua Israel berdoa memohon pengampunan. Setelah Daud berdoa, Allah memerintahkan Daud agar mendirikan mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di tempat pengirikan milik Ornan, tempat malaikat Tuhan yang menjalankan hukuman sedang berdiri. Daud taat dan mendirikan mezbah, serta meletakkan hewan kurban di atasnya. Api yang turun dari langit untuk membakar habis korban persembahan adalah tanda bahwa Allah berkenan atas persembahan itu. Tempat pengirikan Ornan terletak di gunung atau bukit Moria dan merupakan bagian dari tanah Moria, tempat Allah memerintahkan Abraham mengorbankan Ishak. Sehingga tempat itu mengingatkan kita kepada Yesus Kristus sebagai kurban keselamatan yang disalib untuk menanggung hukuman dosa kita. Di kemudian hari, Bait Allah didirikan di tempat tersebut. Ornan ingin memberikan tempat miliknya secara cuma-cuma, tetapi Daud
bersikeras membayar tempat itu dengan harga penuh. Daud menunjukkan pendiriannya bahwa beribadah itu harus disertai kesiapan membayar harga. Harga itu bukan hanya berupa materi, tetapi juga pengorbanan diri secara menyeluruh, termasuk waktu, minat, hasrat, dan prioritas hidup. Maukah Anda mempersembahkan hidup Anda sebagai ibadah yang sejati? Amin firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap anugerah yang telah Engkau nyatakan melalui setiap firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama-sama pada hari ini. Dan kiranya Roh Kudus mulai terus sertai kami dan bahkan memampukan kami untuk melakukannya juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara.